setelah hayat semua batin-batin Allah pada diri kita, baru kita tahu bagaimana mendirikan semua kodrat ini sampai pada hakikat batin. Sehingga di luarnya itu ada dohirnya. Nah, itu maksudnya. Di luar itu ada dohirnya. Jadi kalau kita belum mendirikan sifat-sifat batin bagi Allah yang mutlak, yang ada di luar diri, ini tidak akan bisa kasrofil wadah. Jadi harus didirikan dulu sifat-sifat batin itu semua, kodrat-kodrat batin Allah, untuk melihat dia zahirnya. Jadi kalau umpamanya kita melihat yang zahir itu, ada batinnya sama kita. Oh gitu. Nah, kalau ingin melihat batinnya di luar, ada zahirnya sama kita. Nah, ini zahir batin, zahir wal batinu. Jadi kalau kasrafil wadah itu sama contohnya seperti alif. Yeah. Alif itu mengeluarkan huruf 28 huruf. Yang keluar dari kiri dia, dari kanan dia. Nah, akhirnya kita menulis ke kiri. Yeah. Nah, yang kita tulis huruf-huruf banyak ini kan dari alif semua. Ya, betul. Berarti kalau kita mampu tahu sejarah bagaimana keluarnya huruf itu dari alif, kita tidak akan pernah, kita pasti yakin ini alif yang menjadi ha, ini alif yang menjadi lam, ini alif yang menjadi sin, ini alif yang menjadi nun. Nah, itu yang kasrofil wadah tadi. Tapi kalau kita belum mendirikan bagaimana wujud di dalam dan wujud di luar, ini kan sebetulnya sudah solhudaim, berhubungan batin, batin di luar, batin di dalam. Yeah. Nah, di batin di luar itu kita harus tahu wujudnya seperti apa batinnya. Dilihat di dalam itulah wujud batinnya. Jadi yang di luar batin, di dalam batin. Yang maujud batin, yang wujud pun batin. Yeah. Dan ini pemahamannya sangat kepada penampakan pengkajian dulu. Nah gitu, harus dikaji ke dalamnya dulu. Kasrofil wadahnya. Berarti ini harus sampai ke tajalinya juga gitu ya? Iya. Baru itu bisa kita. Iya, iya. Harus sampai kepada tingkat tajalinya dulu. Ya. Lalu ada pertanyaan kembali Bu ya. Perihal yang dipertanyakan itu mengenai fisifat ini Bu ya. Fisifat ini sebenarnya pengertiannya seperti apa Bu ya? Fisifat itu artinya bersifat. Oh. Nah, bersifat. Kalau dia bersifat, itu sudah bertingkah. Gitu. Bertingkah hanya dia. Contohnya apa? Kalau fisifat itu dia bertingkah kepada sifatnya sendiri. Nah, sama sifatnya sami'un. Basar sifatnya basirun. Begitu juga seterusnya. Jadi sifatnya adalah bertingkah. Jadi kalau aku bersifat pada sifatku sendiri, nah itu sudah sifat itu. Nah gitu, dia mendengar melalui pendengaran dia sendiri sama. Nah, sami'un, basar basirun, kalam mutakalimun. Nah, itu berarti dia sudah bersifat. Nah, ini namakan sifat, alam sifat. Nah, gitu, alam sifat lah namanya. Salam, alhamdulillah. Lalu di dalam kajian yang pernah beliau sampaikan, sifat ini kan ada beberapa kodrat. Nah, ini yang ingin dipahami nih Bu ya, terutama saya pribadi juga. Di antara kodrat hayat ruhani dan batin diri ini sebenarnya di dalam sifat itu tiga unsur ini yang aku katakan yang punya potensi dalam bersifat ini Bu ya, atau seperti apa sih Bu ya, untuk lebih jelasnya nih Bu ya. Kodrat-kodrat yang tiga ini nih Bu ya. Kalau sifat
ia bersifat pada sifatnya sendiri, itu beda dengan fizat. Nah, fizat. Kalau fizat itu sudah termasuk rohani. Ya, fizat itu sudah termasuk rohani, rabbani. Tapi kalau sifat itu dia hayat pada sifatnya sendiri. Contoh apa? Diri al-haqqullah. Diri al-haqqullah ini dia memakai kodrat sifat. Kodrat sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu dia pakai. Itu namanya sifat. Dia bersifat pada sifatnya sendiri. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa memakai sifatnya melainkan dia sendiri. Nah itu yang dikatakan sifat. Begitu zat. Zat dia mewujudkan kodrat. Nah, dia yang mewujud melainkan kodratku sendiri. Nah gitu. Itu sudah zat. Zat namanya. Jadi di dalam sifat ini dia bersifat ke sifat-sifat ini ya. Iya, iya gitu. Itu yang dikatakan sifat. Jadi golongan sifat dengan golongan ruh itu beda. Kalau ke ruh Allah tidak pernah bersifat. Dia hanya bersifat kepada sifatnya dan bersifat kepada zatnya. Dan dia tidak pernah bersifat kepada tingkat ruh. Nah, insya Allah begitu. Di dalam pemahaman antara sifat zat ini, dikala dia bersifat ini, berarti kan ada unsur zat juga sih. Apa bisa dikatakan sifat juga? Bisa. Berarti antara ketika dia ini bersifat dia juga apa sih zat juga gitu? Iya. Dia bersifat juga pada zat. Tapi zat bukan golongan sifat. Zat yang di sini yang dimaksud yang mana nih? Contoh rohani. Rohani itu kan ada zat. Iya. Kodrat awalnya kan zat itu. Nah setelah Allah tiupkan ruh baru bernama rohani. Nah itu bernamanya bersifat. Bersifat aku pada zatku. Nah itu rohani. Bersifat aku pada sifatku. Nah ini yang dikatakan sifat tadi. Gitu. Contohnya dia memakai kodrat-kodrat yang 7. Iya. Nah itu bersifat namanya itu. Salam. Di dalam kajian yang pernah Buya sampaikan ada Buya sampaikan perihal Sholahud Daim dengan disifat kembali tadi Buya. Nah ini korelasi atau kaitannya seperti apa Buya? Apakah ketika dia bersifat itu sudah merupakan yang dikatakan Sholahud Daim atau bagaimana Buya? Sholahud Daim itu kan kalau dilarikan kepada kasroh fil wadah fil kasroh, itu salah satu Sholahud Daim. Ke situ. Nah ada juga tingkat Sholahud Daim ini ibadah. Itu tadi kodrat. Ada juga tingkat Sholahud Daim ini ibadah. Contohnya apa? Kodrat. Nah, ibadah kodrat. Nah, kalau ibadah kodrat itu dikatakan dengan lenyapnya jiwa kepada nyawa, lenyap nyawa ke dalam batin. Nah, itu untuk beribadah. Kemanapun dia selalu dalam batin Allah. Kemanapun dia berjalan, dia ada dalam batinnya Allah. Nah, jadi Sholahud Daim ini kita lihat dulu makomnya. Nah, ada juga pada makom hakikat Sholahud Daim itu setelah semuanya menyembah Allah. Semua anazir, anasir yang ada di luar dan di dalam dirinya sudah menyembah Allah. Nah, tinggal lagi diri sebagai imaminullah. Nah, ini juga dikatakan Sholahud Daim. Luas dari pengertiannya. Luas. Kalau Sholahud Daim itu luas. Jadi yang penting ikatannya itu sudah ikatan batin yang paling kuat dengan Allah. Sholahud Daim itu. Dia ikatan punya batin dengan Allah, hubungan batin tetap. Ya seperti kasroh fil wadah itu. Kasroh fil wadah itu kan kemana kita mau keluar rumah, kita nggak lihat lagi. Di dalam rumah lihat keluarga. Contohnya apa? Sholahud Daimnya
wajah. Mukhalifatuhu lil hawadis. Dengan nama Allah yang menciptakan perbedaan, yaitu seperti wajah tu wajihiyah. Nah, coba ingat wajah Allah, ingat wajah batinnya. Maka manapun kita lihat pasti orang punya wajah. Dan itu kita ingat. Bagaimana wujud batinnya Allah itu. Wajah batinnya Allah punya. Nah, kalau tahu tadaburnya, tahu ceritanya, tahu kajiannya, itu juga bisa masuk ke makom sallahu daim. Gitu. Selalu. Memang unik kalau mengikuti jalur kajian ini ya. Jadi semakin lama semakin penasaran gitu kan, akan kaitannya dari kodrat ke kodrat, termasuk batin-batinnya ini Bu ya, sampailah terwujud sebuah ibadah. Dan diakhiri dengan apa yang dikatakan amaliyah itu ya. Lalu di dalam salah satu kajian Buya juga ada di situ Buya menyampaikan mengenai batin, napas, anpas, nufus nih Buya. Di situ kan Buya pernah sampaikan terutama perihal napas tuh dari mana ke mana, anpas, napas, nufus itu. Yang jadi pertanyaan ini, apakah di dalam yang dikatakan tadi itu batin yang di dalam batin ini Bu ya, yang keluar masuk dari telinga, hidung, mulut itu Bu ya, atau memang itu sebuah batin? Mohon petunjuknya Bu ya. Batinul batin. Batin yang bekerja dalam batin. Kalau yang 4 tuh batinul batin dia. Ya, semacam batin nupus. Nah, itu duduk diri batin dalam alam batin. Jadi itu batinul batin namanya. Ya. Nah, nanti batinul batin ini kalau dia sudah menjadi hayat, satu diri, dijadikan kodrat nafsiyah ya. Nah, itu baru dinamakan ma'ul hayat. Jadi kalau dia sudah berbentuk sebuah diri, dia itu adalah sumber kehidupan semua kehidupan. Sumber hidup dari semua kehidupan. Nah, ini di ma'ul hayat. Sumber hidupnya yang zahir, yang batin, yang ruh, semua. Oh, jadi itu yang dikatakan maul hayat itu. Itu yang dikatakan maul hayat itu, sumber hidup atau penguasa kehidupan, penguasa yang hidup. Yang hidup dan kehidupan dia kuasai dengan sifat robnya. Nah, itu dinamakan maul hayat. Itulah tujuan akhir, tujuan utamanya adalah berkuasanya diri Allah, ya. Berkuasanya kekuatan Allah pada ciptaannya, itu namanya maul hayat. Melebihi daripada semua makhluk. Nah, itu kita bangun tuh sumber kehidupan tadi atau maul hayat tadi. Atau secara amaliyah dinamakan kekhalifahan ya. Khalifahannya Allah di muka bumi. Tapi pada kodrat ilmu sebetulnya sudah maul hayat. Sudah bisa mengatur semua yang hidup dan kehidupan gitu. Ini kalau sudah bertajali. Batinnya 4 menjadi satu kodrat nafsiyah. Itu insyaallah ya. Jadi bisa dipahami artinya begini menurut sepintas pemahaman saya, batin-batin ini akan menjadi sebuah diri batin ya, seperti itu kira-kira. Iya betul. Dan inilah jadi sumber kehidupan. Iya. Maul hayat itu. Iya, itulah maul hayat. Karena Rasulullah kan yang memohon kepada Allah. Iya. Ya Allah, jadikanlah diri-diri batinmu itu menjadi satu diri, yaitu menjadi batinnya diri, agar kami mudah mencapaimu ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan dengan alafanya, dia kumpulkan semuanya, dia jadikan satu diri bernama nafsiyah. Nah gitu, diriku yang nyata, nafsiyah, diriku yang bersekutu. Ya, gitu. Alhamdulillah jadi lebih memahami Bu. Kadang-kadang kalau dalam ini entah sedang lagi bagaimana pikiran Bu. Tapi rupanya dengan adanya mujakarah seperti ini jadi jelas Bu ya. Iya, seperti itu kiranya Bu ya. Kalau kita tidak dikenalkan diri ini, maka kita tidak tahu diri ini apa sebenarnya. Iya. Dari mana aja nih. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Lalu
ada yang menitipkan pertanyaan nih Bu ya. Perihal tentang ya katakan ada disampaikan begini Bu ya. Sebenarnya mungkin sih sudah Bu ya sampaikan. Tapi yang dia pertanyakan Bu. Hakikat P-sifat itu apa gitu Bu ya. Dia ada yang menanyakan seperti itu. Tolong sampaikan katanya. Iya. Hakikat sifat itu pertama adalah zat. Ya. Yang kedua adalah sir. Hakikat sifat itu. Nah, yang ketiga batin. Nah, itu tidak ada asal usulnya di atas bumi ini. Itu yang dinamakan hakikat sifat. Batin, rohani itu juga sifat. Zat Allah, nur, itu namanya sifat. Jadi kalau ada kehidupan Allah adalah kehidupan sifat, kehidupan sifat. Jadi kalau kita membangun di sifat Allah berarti kehidupan Allah. Diri kita adalah kehidupan Allah. Jadi kalau kita belum bangun kehidupan Allah, belum sifat, itu belum dikatakan kodrat umat atau kodrat Allah. Gitu. Dia keseimbangannya ruh. Jadi ruh itu bukan sifat. Jadi golongannya napas kalau sifat. Golongannya napas. Jadi dia ini membedakan kodrat itu ya. Iya, itu yang membedakan kodrat.